Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor dengan judul Anak Hasil Ritual. Cerita ini ditulis oleh Rosa Aru. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Di suatu malam, terlihat mayat tergeletak di kamar dengan kondisi kedua pergelangan tangannya tidak ada. Seorang anak perempuan bernama Melly tengah berdiri mematung melihat mayat itu. Selain melihat mayat, dia juga melihat ibunya tengah memotong sesuatu dengan wajah berlumuran darah. Kemudian dia memandang putrinya dengan tatapan yang tajam, dan kemudian dia tersenyum sinis pada putrinya. Keesokan harinya, banyak polisi di rumah itu. Kejadian itu sungguh menggemparkan desa. Tidak hanya satu mayat yang ditemukan, melainkan dua korban pembunuhan pertama yang dilihat Melly. Itu ternyata adalah ayahnya. Dan mayat kedua itu ibunya sendiri yang meninggal dengan kondisi yang sama. Kedua pergelangan tangannya terputus. Saat ini pihak kepolisian menyimpulkan bahwa semua ini adalah ulah ibunya sendiri yang mengakhiri nyawa suaminya, kemudian dia bunuh diri dengan cara yang sama. Dan Melly sekarang dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisiknya. Polisi menyelidiki dan menemukan saudara dari ayah Melly, yaitu adiknya yang bernama Dani. Kemudian polisi memanggilnya ke kantor untuk ditanyai beberapa pertanyaan. "Selamat siang, saudara Dani," sapa polisi ketika Dani memasuki ruangan. "Siang, Pak," jawab Dani yang mulai duduk di kursinya. "Langsung saja ya. Coba ceritakan yang kamu tahu tentang kakakmu," tanya polisi dengan kertas di meja dan pulpen di tangan. Dani menceritakan semua tentang mendiang kakaknya itu. Tak ada satupun yang dia tutupi. 1 jam telah berlalu. Dani terlihat keluar dari ruangan itu. Dan sekarang dia merencanakan untuk membawa keponakannya itu, si Melly, tinggal bersama neneknya. Dan saat di sana diketahui nenek Mei telah menghilang dan tak tahu di mana. Para tetangga juga tidak mengetahui keberadaannya. Dan alhasil, sekarang Dani memutuskan untuk pindah dan mengajak keluarganya ikut serta untuk tinggal di rumah mendiang kakaknya dan sekaligus menjaga keponakannya Melly. Dani memiliki seorang putri bernama Anissa dan istrinya bernama Rina. Dia sedang hamil. Sebetulnya dia tidak ingin pindah, tapi karena bujukan suaminya, Dani, akhirnya dia terpaksa menurutinya. Putrinya sekarang duduk di bangku SMA, sedangkan Melly keponakannya, dia masih bersekolah SD. Ya, kakak iparnya atau almarhum ibu Melly, dia hamil terlambat. Jadi usia Melly dan Anissa terpaut jauh. Terlihat mereka tengah mengemasi barang-barang di rumah itu. Sedangkan Anissa bukannya merapikan kamar, dia malah pergi ke teman belakang. Dia duduk di kursi sambil memainkan ponselnya. Tanpa dia sadari, ada sesosok di jendela yang tengah memperhatikannya. Ketika Rina tengah melihat-lihat rumah itu, dia menemukan gudang yang terkunci dengan gembok. Kemudian dia memanggil suaminya. "Sayang," panggilnya dengan suara yang lantang. "Iya," terdengar sautan dari kejauhan. "Kesini sebentar," ucap Rina. Tak berapa lama suaminya datang. "Ada apa?" tanya Dani. "Ini kenapa digembok? Mana kuncinya?" tanya Rina dengan mengerutkan alis. Aku nggak tahu. Udahlah, lagian cuma gudang kok. Banyak juga kan ruangan. Ngapain harus gudang? Yuk, ajak Dani.
yang menggandeng tangan istrinya itu. Rina menurut saja, dan saat mereka berada di ruang tengah, mereka berpapasan dengan Meli. Meli, bagaimana kabarmu? Tanya Rina kemudian berlutut di depan Meli. Meli hanya diam saja. Dia tidak membalas sapaan itu. Mungkin karena kejadian yang dialami membuatnya seperti ini. Ya sudah, kalau kamu butuh apa-apa panggil tante ya, ucap Rina yang mengelus rambut Meli. Kemudian bangkit dan berlalu ke dapur untuk memasak makan malam. Singkat waktu, saat Rina tertidur, dia merasa ada sesuatu yang menindih badannya, dan dia berpikir itu adalah suaminya. Kemudian dia berbalik dan melihat suaminya yang tengah tertidur pulas dengan posisi membelakanginya. Ini mungkin perasaanku aja, ucap Rina dalam hari, dan mencoba untuk kembali tidur. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik selimutnya dan kemudian meraih tangannya dan menyeramkannya. Sosok itu terlihat seperti akan memotong pergelangan tangan Rina. Ternyata Rina hanya bermimpi. Kemudian dia mengusap peluh di keningnya dan ternyata sekarang sudah pagi. Hari ini Rina memanggil seseorang untuk membuka gembok gudang, karena dia sangat penasaran apa isi di dalam gudang itu. Berapa, Pak? Tanyanya pada tetangganya. Tidak usah, Bu, kan hanya membuka gembok aja, ucapnya dengan tersenyum. Loh, jangan gitu, Pak. Ini nih. Rina menyodorkan selebar uang. Tidak usah, Bu, terima kasih, saya pergi dulu ya, ucapnya berlalu pergi. Oke, terima kasih ya, Pak. Suara Rina sedikit lantang. Tanpa basa-basi, dia langsung membuka pintu gudang itu. Terlihat di dalam sana banyak kain hitam yang tergantung dan buku-buku berserakan di lantai. Kemudian ada juga sekelebat bayangan dengan wajah seram, namun Rina tak menghiraukannya. Dia masih berpikir, paling halusinasiku saja. Di sini kan ya memang rumah bekas pembunuhan, gumamnya sendiri. Berpindah ke Meli yang tengah berjalan pulang dari sekolah. Dia berjalan membuah buah jambu pemberian temannya. Kemudian dia berhenti di jembatan untuk memakannya. Saat tengah menikmati buah itu, tiba-tiba dia merasakan sakit di pergelangan tangannya, membuatnya seketika menjatuhkan buah jambu itu. Terlihat wajah Meli yang muram, dan kemudian dia melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Kamu baru pulang? Ayo ganti baju terus makan ya, ucap Rina saat Meli sampai di rumah. Meli mengangguk, kemudian langsung ke kamarnya untuk berganti pakaian. Meli, gudang di belakang itu untuk apa sih? Tanya Rina saat Meli tengah menyantap makan siangnya. Sebaiknya tante jangan pernah pergi ke sana, ucap bocah itu yang masih melap nasinya. Kenapa begitu? Meli tak menjawab. Dia hanya melanjutkan makannya. Tentu saja hal ini membuat Rina sangat penasaran. Malam harinya, saat Anissa tengah belajar di kamarnya, dia mendengar sesuatu dari kamar Meli. Dia akhirnya memutuskan untuk ke kamar itu. Sesampainya di kamar Meli, dia mendapati Meli tengah memukul-mukul meja. Apa yang kamu lakukan? Tanya Anissa. Meli tak menjawab. Dia hanya menatap Anissa dengan wajah yang teramat pucat. Apa kamu sakit? Tanya Anissa yang mulai berjalan mendekat. Lagi-lagi Meli tak menjawab. Dia malah kembali mengetuk-ngetuk meja belajarnya. Langkah kaki Anissa kini telah sampai di dekat Meli. Dan ketika dia akan menyentuh kening Meli, dia kembali menatap Anissa dengan tatapan yang mengerikan, membuat Anissa mengurungkan niatnya dan langsung pergi dari kamar itu. Anissa memutuskan untuk tidur dan tidak melanjutkan belajarnya. Pada pukul 4 pagi, dia terbangun dan keluar dari kamar. Dia melihat beberapa boneka Meli tergeletak di lantai. Meli ini kalau main gak ditaruh lagi di tempatnya,
gerutunya sambil mengambil boneka-boneka itu. Tanpa dia sadari, dia sekarang berada tepat di depan pintu gudang. Karena dia penasaran, akhirnya dia masuk ke gudang itu dan mendapati Melly tengah berdiri di sana dan beberapa dupa menyala mengeluarkan asap. Tentu saja yang baunya baru tercium setelah Anissa melihatnya. "Melly," panggilnya. Melly menengok dan menatap Anissa dengan tatapan yang sama seperti semalaman. Kembali ke kantor polisi. Kematian orang tua Melly masih menjadi misteri dan polisi tengah menyelidiki kasus itu sampai sekarang. Selain itu, mereka juga berupaya untuk mencari nenek Melly yang hilang. Luka dan potongan tubuh korban menunjukkan kejanggalan, apalagi foto mayat ibu Melly yang mengekspresikan wajah ketakutan akan suatu hal. Di hari berikutnya, terlihat Melly tengah diganggu oleh teman sebayanya. "Dasar anak dukun, pergi kamu dari sini!" olok-olok temannya dan mengambil kotak makan siang Melly. "Kembalikan, aku bukan anak dukun!" teriak Melly membela diri. "Haha, anak dukun, anak dukun!" Mereka mulai memutari meja Melly. "Diam!" teriak Melly. Saat Melly berhasil mengambil kotak makan siangnya, salah satu pembulinya mendorongnya sampai terjatuh. Kotak makan itu berserakan. Kemudian Melly bangkit dan dengan wajah kemarahannya, dia dengan secara tiba-tiba menusuk leher pembulinya itu dengan garpu di tangannya, membuat seketika anak-anak itu berteriak sangat histeris. Anak yang tertusuk itu langsung jatuh dan darah mengalir dari lehernya. Kejadian itu tidak membuatnya dipenjara karena umur Melly yang masih anak-anak. Alhasil, Melly hanya diskors dan menanggung biaya rumah sakit temannya itu. Sedangkan di rumah Melly, ia dicerca berbagai pertanyaan. "Kenapa kamu melakukan itu, Mel?" tanya Rina. "Bukan aku, Tante," ucap Melly menunduk. "Jelas-jelas kamu yang menusuknya. Kenapa mengelak?" Suara tantenya sedikit meninggi. "Bukan aku, Tante, bukan." Melly menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berlari dan tersandung karpet, membuatnya jatuh dan pingsan. "Melly, Mel!" teriak Rina. Dia langsung menggoncang-goncangkan tubuh Melly. "Loh, Melly!" teriak Dani yang baru pulang kerja. "Apa yang terjadi?" tanya Dani, kemudian menghampiri mereka berdua. Rina menceritakan semuanya. Dan kemudian Dani membopong tubuh Melly ke kamarnya dan menidurkan tubuhnya di ranjang. Tak berapa lama, akhirnya Melly pun tersadar dari pingsannya. "Melly, maafkan Tante," ucap tantenya saat Melly tersadar. "Tante temani Melly," ucapnya yang memegang tangan Rina. Rina mengangguk, kemudian mengelus rambut Melly. "Temani Melly tidur ya, Tante," ucap Melly mengiba. "Iya sayang." "Tante, aku haus," ucap Melly. "Iya sebentar Tante ambilin ya." Rina kemudian pergi untuk mengambil air putih. Saat di tangga, Rina berpapasan dengan Anissa, putri sulungnya. "Shh, pelan-pelan jalannya," ucap Rina dengan jari telunjuk di bibirnya. Anissa tak menjawab. Dia hanya tersenyum lebar sampai deretan giginya terlihat. Anissa rupanya telah lupa kejadian yang menimpanya waktu itu. Jadi sikapnya biasa saja. Ibunya Rina hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan jalannya. Anissa ke kamar dan ibunya pergi untuk mengambil air. Tak berselang lama, Anissa melihat ibunya ke atas kembali dan masuk ke kamar Melly. Diam-diam Anissa mengintipnya. "Sayang, ini ayo minum dulu," ucap Rina menyodorkan segelas air kepada Melly. Melly membalas dengan senyuman, kemudian menerimanya. "Sini Tante," tidur di samping Melly. Rina menurut saja dan mulai berbaring. Dia mengelus kepala Melly sampai dia tertidur.
Melihat itu, Anissa merasa cemburu karena perhatian ibunya. Kini kepada Melly, bukan kepada dirinya. Kemudian dengan wajah muramnya Anissa memasuki kamar dan meremas-remas bonekanya karena kesal. Di tengah malam, Melly mengigau membuat Rina terbangun dan kemudian memeluknya. Bukan aku yang melakukannya, bukan, tapi Abel. Abel lah pelakunya. Dia yang melakukan penusukan itu dan membunuh orang tua aku, ucap Melly dengan wajah penuh peluh. Hehehe, sayang, tenang. Rina memeluk bocah itu dan berusaha menenangkannya. Di sisi lain, Anissa juga terbangun. Dia mendengar suara yang berasal dari gudang. Karena dia penasaran, akhirnya dia putuskan untuk pergi ke gudang itu. Belum sampai di gudang, dia merasa ada sesuatu yang memegangi kakinya. Dengan menahan rasa takut, dia mulai mengarahkan matanya ke kakinya. Dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Detik itu juga, bulu kuduk Anissa berdiri, membuat mengurungkan niat untuk ke gudang dan kembali lagi ke kamarnya. Keesokan harinya, warga melakukan aktivitas seperti biasanya. Anissa berangkat sekolah, Dani bekerja, dan Rina membereskan sisa sarapan. Sedangkan Melly masih tertidur. Ya, dia tidak sekolah karena dia diskor selama 1 minggu. Saat Rina sedang mencuci piring, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan Melly di meja makan. Ya ampun, Melly, ngagetin tante aja sih, ucapnya yang kembali melanjutkan mencuci piring. Tante, aku lapar. Iya, itu ada lauk dan nasi di meja sayang. Melly bisa mengambil sendiri kan? Bisa tante. Melly terlihat mulai memakannya. Setelah selesai mencuci piring, Rina kemudian duduk di depan Melly. Melly, semalaman kok kamu ngigau sebut nama Abel? Memangnya Abel siapa? Tanya Rina. Abel? Tanya Melly balik. Iya Abel. Melly gak tahu tante. Loh kok gak tahu? Kan kamu yang sebut namanya. Melly gak ingat, ucapnya dengan menggelengkan kepala. Rina tampil pusing dan mulai melanjutkan pekerjaan rumahnya. Tante, aku pergi main ya, ucapnya yang langsung meninggalkan meja makan. Ya udah, jangan pulang terlalu sore ya, ucap Rina sedikit berteriak karena dilihatnya Melly berlari keluar. Melly bermain di sebuah taman. Suasananya sangat sepi karena seluruh anak desa sedang bersekolah. Karena bosan, Melly pun pergi dari taman itu dan menuju ke rumah terbengkalai dekat taman. Saat Melly sedang nongkrong di rumah kosong itu, tiba-tiba ada seekor kucing yang menghampirinya. Pus, Pus, sini, ucapnya memanggil kucing itu. Tak berselang lama, ada anak kecil yang datang ke rumah itu juga. Dan ternyata anak itu adalah pemilik kucingnya. Ini kucingmu? Tanya Melly. Anak itu hanya mengangguk. Tapi sekarang menjadi milikku, ucap Melly sambil menggendong kucing itu. Terlihat anak itu marah dan mendekati Melly, yang langsung mendorongnya hingga Melly terhuyung ke belakang. Kau mendorongku? Melly berjalan mendekat. Terlihat anak kecil takut dengan Melly dan berjalan mundur. Melly terus mendekat sampai anak itu tak sengaja menginjak paku, membuat kakinya terluka dan langsung menangis. Cengeng, ucap sinis Melly. Bukannya menolong, Melly malah menyerat rambut anak itu, membuat anak itu berteriak dan menangis histeris. Berisik, teriak Melly dibarengi dengan dia menghantamkan kepala anak itu ke potongan tembok, membuat darah seketika mengucur dari kepala anak itu dan membuatnya berhenti menangis. Di tempat lain, Rina sedang berbelanja. Seperti biasa, berbelanja makanan untuk makan siang. Ibu, kok mau sih tinggal di situ? Ucap Minah pemilik warung. Loh, emangnya
Kenapa ya, Bu? Kan sekalian jagain ponakan saya, balas Rina yang tangannya sibuk memilih sayur. Sejarah rumah itu kan mengerikan tahu, Bu, ucap Mina yang seketika itu. Rina langsung memandangnya. Jadi dengar-dengar sih, dulu neneknya Meli ketua sekte sesat, Bu. Dan anaknya Sari atau ibunya Meli itu sudah melarangnya. Tapi neneknya tidak peduli. Bahkan ada ritual persembahan juga yang dia lakukan agar si Sari hamil. Nah, makanya kehamilan Sari itu lama kan, Bu. Dan si Meli itu anak hasil ritual, Bu. Dan karena sekte itulah yang membuat orang tua Meli meninggal dengan tragis. Mendengar hal itu, Rina langsung shock. Dia langsung pulang tanpa membeli apapun di warung itu. Sesampainya di rumah, dia mendapati suaminya sudah pulang dan dia menghujani suaminya dengan beberapa pertanyaan. Kenapa kau bohong padaku? Kau bilang kakakmu dan istrinya meninggal karena kecelakaan. Dan ternyata orang tua mereka mengikuti sekte sesat. Dan itulah akibat kematian mereka, ucap Rina dengan kemarahannya. Suaminya Dani, dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia hanya terdiam. Aku mau pindah dan kembali ke rumah kita dulu. Aku gak mau tinggal di sini lagi. Rina berjalan, bermaksud untuk ke kamar dan mengemasi pakaiannya. Namun tangannya ditahan oleh Dani. Rumah itu sudah aku jual, ucap Dani membuat kemarahan Rina melonjak. Apa? Kamu jual? Kenapa kamu menjualnya? Tanya Rina dengan nada tinggi. Untuk melunasi utang-utang kita. Gila kamu. Itu harta satu-satunya yang kita miliki. Itu peninggalan kedua orang tuaku. Saat sedang dalam kemarahannya, Rina merasakan sakit di perutnya. Aduh, pekik Rina. Ya ampun sayang, makanya jangan marah-marah kan. Kamu lagi hamil. Dani langsung memapa tubuh istrinya ke sofa. Rina tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi dia pasrah dan tetap tinggal di rumah itu. Aku juga merasa aneh dengan rumah ini dan Meli, Bu, ungkap Anissa. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Meli pulang. Meli, kamu kenapa? Tanya Dani yang melihat noda darah di bajunya. Tadi aku terjatuh saat bermain, ucap Meli dengan gampangnya dia berbohong. Dani percaya saja. Lain halnya dengan Rani dan Anissa yang sedikit meragukan itu. Di sisi lain, polisi yang menyelidiki kasus ini mendapat kabar tentang ditemukannya nenek Meli. Jadi diketahui nenek Meli yang bernama Opi, dia telah berada di rumah sakit sejak 2 bulan yang lalu. Dan yang memberi kabar tersebut adalah petugas rumah sakit yang melihat berita di TV dan di sosial media tentang hilangnya nenek Opi. Saat itu kami menemukannya di dekat hutan. Dia pingsan dan kami membawanya ke sini. Sejak dia siuman dan dia sering berhalusinasi dan mengatakan bahwa ada suara-suara yang menyeramkan. Tidak hanya itu, nenek Opi juga kerap melukai dirinya sendiri, terang salah satu petugas. Kemudian polisi menanyainya beberapa jumlah pertanyaan. Selamat siang, Nek. Apa yang nenek ketahui tentang kematian anak nenek? Tanyanya. Semua sudah diingatkan, tapi sayangnya anakku tidak mau mempercayainya, ucap nenek yang alhasil membuat polisi semakin bingung. Aku akan mengambil cucuku, ucap nenek kepada Meli. Ya, nenek Opi tahu itu bukanlah Meli, melainkan sosok anak yang menjadi korban ritual itu. Dia selama ini bersemayam di tubuh Meli, bahkan sebelum Meli dilahirkan atau saat masih di dalam kandungan. Anak itu ingin balas dendam akan kematiannya yang sangat tragis. Nek, buka Nek, buka, ucap Rina dan suaminya Dani di depan gudang. Di dalam, nenek mulai mengikat tangan dan kaki Meli.
kemudian menyumpal mulutnya dengan kain, dan nenek bersiap-siap melakukan pengusiran roh itu. Oke, flashback on. Seperti yang diceritakan ibu pemilik warung, dulu pernikahan orang tua Meli tak kunjung diberi keturunan juga. Sampai akhirnya nenek Opi yang mengikuti sekte, dia mendapat penglihatan untuk melakukan sebuah ritual pengorbanan anak untuk kehamilan putrinya. Namun tanpa disangka, arwah anak itu kuat karena amarah dan dendamnya. Kemudian arwah anak itu mencoba bangkit, namun tenaganya tidak terlalu kuat, dan Sari atau ibunya Meli hamil. Arwah anak itu memutuskan untuk merasuk ke janinnya dan tumbuh dewasa melalui raga Meli. Lanjut ke cerita flashback off. Terlihat Meli menatap nenek Opi dengan tatapan tajam, membuat seketika itu juga nenek Opi mengalami mimisan dan membuatnya lemah. Pada saat itu juga Dani berhasil mendobrak pintu gudang dan langsung menggendong Meli untuk keluar. Nenek Opi tiba-tiba terjatuh dan memuntahkan darah. Rani berlari menghampirinya. "Tolong, hentikan ini semua sebelum terlambat. Di tubuh Meli ada roh jahat yang ingin menghabisi kalian semua, bahkan orang-orang di sekitarnya. Bakar tubuh Meli sebelum terlambat. Dengan itu, roh jahat di dalamnya akan ikut musnah." Terang nenek Opi dengan sesekali menarik nafasnya. Mendengar hal ini, Rani langsung bangkit dan menyusul suaminya Dani yang telah membawa Meli. Setelah Rani keluar dari gudang itu, tak berapa lama terlihat Meli memasuki gudang dan langsung menghampiri neneknya yang sekarat. Bukannya menolong, dia malah mencekik neneknya sampai tiada. Dan kejadian itu dilihat oleh Anissa yang membuatnya sangat syok. Seketika itu juga Meli mengetahui keberadaan Anissa dan mulai berjalan mendekatinya. "Shh," ucap Meli dengan telunjuk di bibirnya, yang berarti Anissa tidak boleh mengatakan kejadian ini kepada orang lain. Karena kematian nenek Opi, banyak polisi di sana untuk menyelidiki kematiannya dan membawa jasad nenek ke rumah sakit. Keesokan harinya, keluarga itu melakukan aktivitas seperti biasa. Terlihat Meli dengan wajah sumringah pergi ke sekolah, dan ini menjadi kesempatan Rina untuk mengobrak-ngabrik kamar Meli untuk mencari sesuatu. Di kantor polisi, mereka kebingungan karena polisi yang bernama Eddie, ya, polisi yang sempat menemui Meli untuk menanyakan sesuatu, dia belum juga terlihat di kantor polisi sejak itu. Kemudian kembali ke Rani yang tengah mengacak-ngacak kamar Meli. Di sana dia menemukan poster anak hilang, yaitu Nana, yang pernah ditanyakan kepada Meli. Rina masih mencari-cari sesuatu lagi, tapi dia tidak menemukan apapun di sana. Singkat waktu, hari sudah malam. Suaminya Dani belum pulang dari kantor, sedangkan Anissa tengah belajar di kamar, dan Meli belum juga kembali. Rina memutuskan untuk keluar rumah bermaksud untuk mencari Meli. Saat dia berkeliling dan melewati rumah kosong, samar-samar dia melihat bayangan anak kecil. "Itu Meli bukan ya?" gumamnya dengan memicingkan mata. "Ngapain dia ke rumah kosong?" gumamnya lagi. Rina memutuskan untuk mengikutinya. Namun tak disangka, Meli mengetahui itu membuat Meli seketika berhenti berjalan dan menengok ke arah Rina. "Meli," panggilnya. Meli masih menatapnya dengan tajam. "Kamu ngapain di situ? Ayo kita pulang," ajak Rina. Meli menurut dan berjalan mendekati Rina. Kemudian mereka pulang bersama. Rina tidak masuk ke rumah. Dia tidak masuk ke rumah dengan alasan dia akan membuang sampah. Namun nyatanya Rina kembali ke rumah kosong itu. Di rumah terlihat suaminya yang sudah pulang dan sedang menelpon. "Iya Pak." "Gimana harga rumah sewa itu?" tanya Dani di teleponnya. "Oh, iya ya, baiklah. Besok saya akan ke sana. Terima kasih," ucap Dani lagi yang kemudian mematikan teleponnya.
Aku tidak mau pindah dari sini, ucap Meli tiba-tiba dengan memainkan pisau di meja dapur. Kembali ke Rina yang mulai memasuki rumah kosong itu dengan membawa senter. Baunya busuk sekali, gumam Rina yang menutup hidungnya. Dia terus melangkah masuk ke dalam. Dia melangkah pelan-pelan dan menyenteri ruangan itu. Sampai tiba-tiba ada tangan yang memegangi kakinya. Aduh! Pakik Rina kemudian terjatuh dengan posisi terduduk. Aduh, apa ini? Pakik lagi sambil memegangi perutnya. Tolong! Tolong! Tiba-tiba terdengar suara yang parau. Siapa itu? Suara Rina terbata sambil meraba-raba ubin untuk mencari senternya. Anak itu pelakunya. Suaranya sangat parau. Siapa sih? Rina masih meraba-raba. Dan dia berhasil menemukan senter itu. Lalu tanpa sengaja dia menyenteri wajah yang berbicara padanya. Di saat itu juga dia mengatakan, "Meli," ucapnya dengan wajah penuh darah. "Pak Edi?" Rina syok bukan main. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Rina yang mencoba membantu. "Meli, dia yang melakukan semuanya," ucapnya dengan nafas tak beraturan. "Cepat hubungi kepolisian. Meli berbahaya," lanjutnya. Dan seketika itu Pak Edi mengembuskan nafas terakhirnya, membuat Rani tambah syok dan tak sengaja menyenteri ke belakang jasad Pak Edi. Dan ternyata bukan hanya Pak Edi, melainkan anak kecil yang bernama Nana itu juga ada di sana. Mayatnya sudah membusuk dan di sampingnya juga ada mayat kucing yang sempat Meli gendong waktu itu. Seketika itu juga Rina lemas dan mencoba berlari dengan sisa-sisa tenaganya. Bukannya menelpon polisi, dia malah menelpon anaknya Anissa. Karena dia di dalam rumah itu bersama Meli, sedangkan dia tidak tahu kalau suaminya sudah pulang. Beberapa kali Rina menelpon, namun tidak kunjung diangkat oleh Anissa, membuatnya semakin panik. Di sisi lain, Anissa sedang di toilet dan dia mendengar ponselnya itu berdering saat dia akan keluar. "Ah!" teriaknya saat tangannya menyentuh gagang pintu yang terasa sangat panas hingga membuat telapak tangannya melepuh. Tiba-tiba pintu toilet terbuka dengan sendirinya dan terlihat Meli berdiri di depan sana dengan tatapan tajam dan wajah yang sangat pucat. "Apa yang kamu lakukan?" ucap Anissa yang masih menahan meringis kesakitan. Meli tidak menjawab. Dia malah berjalan mendekati Anissa, membuat Anissa semakin panik. "Meli, kamu mau apa?" tanyanya dengan berjalan mundur. "Meli, berhenti!" teriak Anissa ketika punggungnya sudah mentok di tembok. Meli terlihat menggerakkan kepalanya dan seketika itu juga shower di atas kepala Anissa langsung mengucurkan air yang sangat panas yang seketika membuat kepala Anissa melepuh dan kulit-kulitnya mulai terkelupas. Anissa berteriak-teriak, namun pintu tanggung ditutup oleh Meli, membuat Anissa meregang nyawa dengan sangat tragis. Terlihat Meli tersenyum sinis dan kemudian keluar dari kamar itu menuju untuk Dani. Dani masih terlihat duduk di ruang tamu dengan memainkan ponselnya. Tanpa aba-aba, Meli langsung menyayat leher Dani dengan pisau dapur. Darah mengucur deras dari leher Dani, membuat tubuhnya terkapar dan menggeliat menahan sakit yang teramat sangat. Akhirnya Rina sampai di rumah, namun dia sudah sangat-sangat terlambat. Dan betapa terkejutnya dia melihat suaminya terkapar dengan bersimpah darah. Dia menangis sejadi-jadinya dan terduduk lemas menatap jasad suaminya.
Tiba-tiba Meli terlihat dengan baju penuh darahnya. "Kenapa tante pulang terlambat?" tanyanya yang benar-benar membuat Rina sangat muak. Meli langsung melemparkan pisau di tangannya, dan untungnya Rina berhasil menghindar. Dengan amarahnya, Rina langsung menghampiri Meli. Dia mencekik dan membanting Meli sampai dia tidak sadarkan diri. Seharusnya dia sudah selamat, namun dia mendengar teriakan Anissa putrinya dari arah gudang, membuatnya mengurungkan niatnya untuk keluar dari rumah itu dan langsung melangkahkan kakinya ke gudang. Dia mencari-cari suara itu dan didapatinya. Suara itu berada di dalam lemari gudang. Dia langsung mencoba membukanya dengan menghancurkan gemboknya dengan kampak yang berada di sana. Namun bukannya dia menemukan Anissa putrinya. Dia malah menemukan sebuah peti tanpa kunci yang berisi pasir. Kemudian dengan susah payah dia menumpahkan isinya, dan ternyata terdapat mayat anak kecil di sana dengan posisi pergelangan kedua tangannya tidak ada. Melihat itu, Rina langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan dan berjalan mundur. Tak disangka dia menabrak sesuatu. Betapa terkejutnya Rina saat membalikkan tubuhnya. Dia melihat Meli berdiri di depannya. Saat menatap Meli, dia melihat kilas balik masa lalu tentang anak itu. Anak yang bernama Abel, yang pernah disebutkan Meli saat diigawanya. Iya, dia adalah korban ritual yang dijadikan tumbal untuk kehamilan Sari, ibunya Meli, dengan cara memotong pergelangan tangannya dan menampung darahnya. Kemudian di saat anak itu masih tersadar, mereka memasukkannya ke dalam peti itu dan menimbunnya dengan pasir. Sedangkan darah tampungan itu untuk mandi Sari. "Ayo tante, kita lakukan permainan," ajak Meli dengan tiba-tiba yang membuat Rina tersadar. "Abel, sudahi semua ini. Keluarlah dari tubuh Meli. Keluar," ucap Rina menatapnya dengan menangis. "Aku tidak akan menghentikan ini. Mereka sudah keterlaluan. Mereka tidak bisa dimaafkan," ucapnya dengan membentak. "Yang kau lakukan itu salah. Pak Edi, suamiku, putriku, dan Nana, mereka tidak bersalah. Lalu mengapa kau habisi mereka?" teriak Rina dalam tangisannya. "Aku akan menghabisi semua keluargamu dan orang yang menghalangiku atau membuat aku kesal," ucapnya dengan mencoba menusuk Rina dengan pisau. Namun seakan-akan ada sesuatu di dalam tubuh Meli yang sedang konflik. "Sudah cukup," ucap Meli dengan tangisan. "Tidak, sebelum keluargamu habis," ucap Abel. Ya, di dalam tubuh Meli ada dua arwah yang bergantian berbicara. Meli mencoba menahan Abel agar tidak melukai Rina, namun dia tidak bisa. Abel terlalu kuat karena dia telah berada di dalam tubuh Meli sejak masih menjadi janin. Jadi sepenuhnya tubuh Meli dikuasai oleh Abel. "Aku mohon," Meli kembali mengiba. "Tidak!" teriak Abel yang akan menusuk Rina. Dan pada saat itu juga Rina melayangkan korek api ke jasad Abel yang membuatnya menjerit, lalu terhuyung ke belakang. Rina langsung memeluk Meli dan jasad itu terbakar. Rina pingsan. Dalam pingsannya, dia melihat malam pembunuhan kakak iparnya itu yang dilakukan oleh arwah Abel. Dan saat dia tersadar, dia sekarang berada di rumah sakit. Dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ternyata dia hampir saja mengalami keguguran. Untungnya janin di kandungannya sangat kuat. Terlihat Meli duduk di ruang tunggu dengan sikap yang sama seperti dulu, diam dengan tatapan tajam. Ya, ternyata arwah Abel tidak hilang dengan terbakarnya tubuhnya. Arwah itu masih bersemayam di tubuh Meli.
dan kini masih sepenuhnya menguasai tubuh Meli. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.